Seorang raja yang jatuh, terbuang dan dilumpuhkan di dalam kegelapan rimba, seolah takdir telah menutup seluruh jalannya. Ia dikhianati oleh tangan kanannya, orang yang selalu ia anggap sebagai keluarga satu-satunya. Namun, tepat ketika ia pasrah pada kematian, seorang gadis kecil muncul di hadapannya, bagai secercah cahaya yang menembus kegelapan. Elang mengira ini adalah kesempatan kedua untuk hidup. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa gadis lugu ini adalah kunci yang akan membuka dosa tergelap dari masa lalu keluarganya, dan pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan awal dari sebuah perhitungan besar yang akan mengubah segalanya. Elang Wijoyo berdiri di puncak dunia. Jakarta yang gemerlap terhampar laksana permadani bintang di bawah kakinya, dari The Apex Lounge, bar eksklusif di atap gedung miliknya. Udara malam yang sejuk bercampur aroma parfum mahal dan desiran sampanye tanpa henti. Malam itu, ia, seorang pria berusia 34 tahun, merayakan akuisisi proyek geotermal raksasa di Jawa Barat. Ia tidak mabuk oleh sampanye, melainkan oleh kekuasaan yang ia genggam. Matanya yang tajam memindai kerumunan para politisi, pebisnis, dan sosialita yang datang untuk memberi selamat. Bagi Elang, mereka semua adalah bidat catur dalam permainannya. Selamat, Lang. Kau benar-benar melakukannya lagi. Suara Dimas Prakoso, sepupunya, membuyarkan lamunannya. Dimas, wakil direktur yang setia dan selalu rapi, adalah satu-satunya orang yang dipercaya Elang. Ini baru permulaan, Mas, jawab Elang, tatapannya lurus ke cakrawala kota. Dimas tersenyum loyal, namun secepat kilat, senyum itu goyah. Di sorot matanya yang tak terlihat, terbersit kilatan iri yang gelap, lalu menghilang di telan awan. Sebuah bayangan mengancam. 2 hari kemudian, kemegahan pesta berganti pemandangan jalanan berkelok membelah perbukitan hijau. Mobil sedan hitam mewah yang mereka tumpangi melaju membelah kabut tipis. Elang sibuk memeriksa dokumen di tabletnya, acuh tak acuh pada peringatan Dimas tentang jalanan berbahaya. Saat mobil memasuki tikungan tajam menurun, sopir berteriak panik, remnya blong. Elang sempat melirik Dimas yang mencengkeram pegangan pintu dengan wajah ngeri. Dunia Elang berputar dalam kaleidoskop mengerikan dari kaca pecah dan benturan keras. Lalu, hanya ada kegelapan. Elang terbangun di rumah sakit, bau antiseptik yang tajam menyambutnya. Rasa sakit luar biasa di kepala dan punggungnya. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Tidak ada. Kosong. Rasa dingin aneh menjalar. Dokter berwajah serius masuk dan menyampaikan kabar yang lebih mematikan dari kecelakaan itu sendiri. Anda mengalami kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Kalimat itu menghantam Elang lebih keras daripada benturan mobilnya. Lumpuh. Permanen. Kata-kata itu bergema, menghancurkan semua yang pernah ia bangun. Sang Elang telah jatuh. Sayapnya patah, terhempas di dasar jurang keputusasaan. Dimas adalah orang pertama yang Elang lihat. Dengan wajah dibuat seprihatin mungkin, ia duduk di samping ranjang, mengupas apel. Jangan khawatir, Lang. Ada fasilitas rehabilitasi terbaik di Swiss. Jet pribadi perusahaan akan siap dalam 2 hari. Bagi Elang yang tenggelam dalam keputusasaan, kata-kata Dimas adalah seutas tali penyelamat. Sebuah percikan harapan menyala. Ia mengangguk lemah, menyerahkan semua pengaturan pada sepupu yang ia anggap paling setia itu. 2 hari kemudian, Elang dipindahkan. Ia melihat Dimas mengurus dokumen pelepasan dengan efisien. Kita akan langsung ke landasan pacu pribadi, bisik Dimas. Perjalanan dimulai. Elang membayangkan pegunungan Alpen dan kemungkinan untuk bisa berjalan lagi, tidak menyadari bahwa ia telah mempercayai orang yang salah, untuk kedua kalinya. 1 jam berlalu. Elang merasakan sesuatu yang aneh. Guncangan fan terasa lebih kasar, suara lalu lintas kota telah lama hilang, digantikan oleh kesunyian hutan lebat. Ini bukan jalan ke bandara. Hati Elang berdebar tak menentu. Ia bertanya pada petugas medis gadungan yang duduk di dekatnya. Pria itu tidak menjawab, hanya melirik ke arah Dimas yang duduk di samping sopir. Van itu melambat dan berhenti di tepi jalan sunyi, di depan sebuah turunan curam dipenuhi semak belukar. Pintu belakang van terbuka, udara lembab hutan menyeruak masuk. Dimas melompat turun. Senyum prihatin di wajahnya lenyap, digantikan oleh seringai dingin yang belum pernah Elang lihat.
Perjalanan kita sampai di sini saja, Lang, kata Dimas. Apa maksudmu, Mas? Di mana kita? Tanya Lang, rasa panik mencengkeramnya. Dimas tertawa, tawa kering dan penuh cemooh. Seumur hidupku, aku menjadi bayanganmu, Elang. Kau pikir aku menikmati menjadi pesuruh setiamu sementara kau duduk di singgasana? Dua orang berbadan tegap mengangkat Elang dan mendudukannya di kursi roda yang sudah disiapkan. Elang berusaha melawan, namun tubuhnya dari pinggang ke bawah sama sekali tak berguna. Cakra global butuh pemimpin yang kuat, Lang. Bukan raja lumpuh yang harus didorong kemana-mana, lanjut Dimas sambil mendorong kursi roda Elang ke tepi turunan. Kau itu sekarang beban, sebuah aib, dan aku adalah solusi dari masalah itu. Mata Elang membelalak ngeri saat ia menyadari apa yang akan terjadi. Ini bukan kecelakaan. Ini semua rencana Dimas. Dimas, aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak lama. Anggap saja ini pensiun dini untukmu, potong Dimas, membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan Elang. Dengan satu dorongan kuat, Dimas membalikkan kursi roda itu. Elang hanya bisa berteriak saat tubuhnya terlempar, terguling menuruni lereng curam, menabrak bebatuan dan akar pohon. Teriakan terakhirnya ditelan kesunyian hutan saat Dimas berbalik, masuk ke dalam van, dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Elang terbaring di dasar jurang dangkal, terjerat semak berduri. Rasa sakit akibat benturan baru ditambah patah hati akibat pengkhianatan membuatnya nyaris gila. Langit mulai gelap, gerimis dingin turun membasahi pakaian mahalnya yang kini sobek dan berlumpur. Setiap tetes hujan terasa seperti air mata langit yang menertawakan nasibnya. Elang Wijoyo menutup matanya pasrah pada nasib. Matahari pagi menyelinap malu-malu, menciptakan pilar cahaya di lantai hutan. Sesosok tubuh kecil bergerak lincah di antara akar pohon besar. Ia adalah Seruni, seorang gadis kecil dengan rambut ikal sebahu dan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan daun basah, ada gundukan berwarna gelap. Didorong rasa penasaran, ia mendekat. Ia melihat sepasang sepatu kulit mewah, lalu menemukan wajah seorang pria pucat pasi, penuh goresan. Napas pria itu sangat lemah. Seruni tidak takut. Neneknya pernah bilang semua makhluk hidup harus ditolong. Ia berjongkok, mendekatkan wajahnya. Bapak masih hidup, bisiknya. Suara kecil yang jernih itu menembus kabut kesadaran Elang. Ia hanya bisa mengerang lemah. Melihat mata pria itu berkedip, Seruni tahu ia harus bertindak cepat. Tunggu di sini, Bapak. Jangan kemana-mana. Aku panggil nenek, serunya, seolah Elang punya pilihan lain. Gadis kecil itu berlari secepat kakinya yang mungil bisa membawanya, menuju gubuk kayu sederhana yang berdiri menyendiri di ceruk hutan. Asap tipis mengepul dari atap rumbianya, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Nenek, nenek, teriak Seruni sambil berlari masuk. Nenek Lastri, seorang wanita tua dengan rambut putih yang digelung rapi, sedang meniup api di tungku tanah liat. Wajahnya yang penuh keriput tidak menunjukkan keterkejutan, hanya ketenangan dalam yang terasa oleh waktu. Ada apa, Enduk? Tanyanya lembut. Ada orang di hutan dekat jurang. Dia luka parah, Nek. Tanpa banyak bertanya, Nenek Lastri mematikan apinya, mengambil selembar kain tebal dan sebotol bambu berisi air. Tunjukkan pada nenek di mana dia. Bukan pekerjaan mudah bagi seorang wanita tua dan seorang gadis kecil untuk memindahkan tubuh seorang pria dewasa. Mereka tidak bisa mengangkatnya. Dengan susah payah mereka menggelindingkan Elang ke atas kain tebal itu, lalu menariknya perlahan inci demi inci melewati akar dan bebatuan. Elang yang setengah sadar hanya bisa pasrah merasakan tubuhnya diseret. Ironisnya, kini ia benar-benar menjadi beban, persis seperti yang dikatakan Dimas. Akhirnya mereka tiba di gubuk. Pondok itu sangat kecil dan sederhana. Dindingnya anyaman bambu, lantainya tanah padat, atapnya daun rumbia kering. Di dalamnya, aroma campuran kayu bakar, tanah lembab, dan wangi aneh puluhan jenis daun serta akar kering yang tergantung di langit-langit menyambut Elang. Mereka membaringkan Elang di atas balai-balai panggung bambu rendah yang dialasi tikar pandan usang namun bersih. Inilah satu-satunya ranjang di gubuk itu. Tanpa istirahat, Nenek Lastri langsung bergerak.
Ia merebus air di atas tungku, memasukkan beberapa lembar daun sirih. Sementara menunggu, ia mengambil cobek batu dan mulai menumbuk beberapa jenis daun dan rimpang hingga menjadi pasta hijau kehitaman. Gerakannya cekatan dan penuh keyakinan. Saat Elang benar-benar siuman, hal pertama yang ia rasakan adalah perih yang tajam di punggung dan lengannya. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di ruangan remang-remang yang asing. Seorang wanita tua sedang mengoleskan ramuan dingin berbau aneh ke luka-lukanya. Di dekatnya, Seruni menatapnya dengan mata bulat besar. Naluri seorang pebisnis yang selalu waspada langsung mengambil alih. "Di mana ini? Siapa kalian? Apa yang kalian mau dariku?" tanya Elang. Suaranya serak, tetapi nadanya tajam dan penuh curiga. Nenek Lastri berhenti sejenak, menatapnya dengan mata tenang. "Kau di rumah kami. Namaku Lastri dan ini cucuku, Seruni, dia yang menemukanmu," jawabnya singkat, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada permintaan uang, tidak ada pertanyaan tentang identitasnya. Jawaban sederhana itu justru membuat Elang bingung. Ia terbiasa dengan dunia di mana setiap tindakan memiliki motif tersembunyi. Seruni kemudian datang membawa cangkir bambu berisi air hangat. "Minum, Bapak," kata Nenek Lastri. Elang menatap cangkir bambu itu, lalu ke wajah tulus Seruni. Pikirannya berkecamuk. Elang Wijoyo, yang biasa minum dari gelas kristal, kini menerima air dari cangkir bambu yang disodorkan seorang anak desa. Kontras antara kemewahan hidupnya yang hilang dan kesederhanaan yang kini menyelamatkannya terasa seperti tamparan keras. Ia tidak punya pilihan. Ia lemah, terluka, dan terdampar. Untuk pertama kalinya, Elang tidak memiliki apapun untuk ditawarkan, tidak punya posisi untuk bernegosiasi. Ia hanya bisa menerima. Hari berganti minggu di dalam pondok itu. Rutinitas Elang kini sesederhana dunia di sekelilingnya. Awalnya, Elang adalah pasien yang sulit. Namun, Seruni adalah matahari kecil yang gigih menembus benteng es di hati Elang. Gadis kecil itu tidak terpengaruh oleh sikap dingin Elang. Setiap hari Seruni akan datang membawa harta karun dari hutan. Elang, yang terbiasa menilai segala sesuatu dari nilai moneternya, pada awalnya menganggap semua itu kekanak-kanakan. Namun antusiasme murni di mata Seruni perlahan menularinya. Ia mulai melihat keindahan dalam hal-hal yang tak pernah ia perhatikan seumur hidupnya. Sebagai balasannya, Elang mulai membuka diri. Ia menceritakan tentang gedung-gedung yang tingginya bisa menyentuh awan, tentang kereta besi yang berjalan di bawah tanah. "Bohong, mana ada burung dari besi?" seru Seruni sambil tertawa, menganggapnya sebagai dongeng terhebat yang pernah ia dengar. Mengajari Seruni menjadi sebuah terapi bagi Elang. Untuk pertama kalinya, pengetahuannya yang luas tidak ia gunakan untuk mengakumulasi kekayaan, tetapi untuk menyalakan percikan rasa ingin tahu di mata seorang anak kecil. Ia merasa berguna lagi, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai seorang guru, seorang pencerita. Titik baliknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Elang dilanda frustrasi karena tubuhnya yang tak berguna, mencoba sekuat tenaga untuk menggeser kakinya. Hasilnya nihil. Kemarahan dan rasa putus asa memuncak. "Percuma. Semua ini percuma," teriaknya. Seruni, yang sedang menyusun bunga-bunga kecil, tidak lari ketakutan. Ia mendekat dengan langkah pelan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil tangan Elang yang terkepal keras itu dengan kedua tangan mungilnya. "Tidak apa-apa, Pak," bisiknya pelan. Kata nenek, pohon yang paling kuat pun butuh istirahat setelah kena badai. Kata-kata sederhana itu menghantam Elang lebih keras daripada makian apapun. Dinding pertahanan terakhir di hatinya runtuh. Udara keluar dari paru-parunya dalam sebuah desahan panjang yang bergetar. Kepalan tangannya perlahan mengendur. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, sebuah senyum tulus, meski tipis dan rapuh, terukir di bibir Elang Wijoyo. Sejak hari itu, suasana di pondok berubah. Elang tidak lagi hanya pasrah, ia mulai berpartisipasi. Sebuah ikatan aneh telah tumbuh, ikatan antara seorang raja yang jatuh dan seorang putri hutan kecil. Nenek Lastri tidak hanya merawat luka Elang, ia juga merawat harapan. Setiap sore, ia membaluri kaki Elang yang tak berdaya dengan minyak kelapa hangat yang telah dicampur jahe merah dan rempah-rempah lain.
Lalu dengan sabar ia akan memijat setiap jengkal otot. Bagi Elang, ritual ini adalah pengingat akan kelumpuhannya. Namun ia tidak pernah menolak. Suatu sore, saat Nenek Lastri memijat betisnya, Elang tersentak. "Tunggu, Nek," bisiknya, suaranya bergetar. "Tadi barusan saya merasakan sesuatu." Nenek Lastri menghentikan pijatannya. "Coba lagi, Nek." Di dekat ibu jari kaki kanan, Nenek Lastri menekan titik yang dimaksud. Elang memejamkan mata, berkonsentrasi penuh, dan di sana, di tengah kehampaan total, ia merasakannya lagi. Bukan rasa sakit, bukan sentuhan, tapi sebuah getaran seperti sengatan listrik yang sangat-sangat lemah. "Saya merasakannya, Nek," seru Elang, matanya berkaca-kaca. Harapan yang tadinya hanya percikan api kecil kini menyala menjadi obor yang membakar semangatnya. Sejak hari itu, ia menjalani terapi dengan tekad baru. Di malam hari, suasana di pondok terasa lebih hangat. Dengan semangat yang pulih, Elang menjadi lebih banyak bicara. Suatu malam, ia bertanya pada Nenek Lastri, "Nek, apakah Nenek dan Seruni selamanya tinggal di sini?" Nenek Lastri terdiam sejenak. "Tidak, Lang. Dulu sekali kami tinggal di kota besar. Suami Nenek adalah orang baik, tapi ayahnya, ayah mertuaku, adalah orang yang hebat dengan mimpi yang sangat besar." Elang mendengarkan, tertarik pada nada sedih dalam suara wanita tua itu. "Ayah mertuaku," lanjut Nenek Lastri, "membangun sebuah perusahaan besar bersama sahabat karibnya. Mereka membangunnya dari nol dengan keringat dan darah. Tapi saat perusahaan itu mulai terbang tinggi, ia ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Ia dibuang begitu saja, kehilangan segalanya, dan akhirnya meninggal dengan hati yang hancur." Elang merasakan simpati yang dalam. Sebuah pengkhianatan, gumamnya, ironis, pikirnya, kisah pengkhianatan sepertinya ada di mana-mana. Ia merasa terhubung dengan kisah itu tanpa sedikit pun menyadari adanya benang merah lain yang mengikat mereka. Sementara di hutan harapan mulai tumbuh, di belantara beton Jakarta pengkhianatan sedang merayakan kemenangannya. Di ruang rapat Cakra Global Group yang dingin dan mewah, Dimas Prakoso berdiri di podium utama. Ia mengenakan setelan termahal dan wajahnya menampilkan ekspresi duka yang terlatih. Dengan berat hati, Dimas memulai, suaranya dibuat bergetar. "Saya harus menyampaikan bahwa setelah proses pencarian ekstensif selama berminggu-minggu, pihak berwenang telah menghentikan pencarian. Kakak sepupu saya, mentor saya, Elang Wijoyo, secara resmi dinyatakan hilang dan diasumsikan telah tiada dalam kecelakaan tragis." Ruangan itu senyap. Dimas menunduk sejenak, seolah menyeka air mata yang tak ada. Namun, lanjutnya, mengangkat kepala dengan tatapan penuh tekad palsu, Cakra Global Group harus terus berjalan. Demi melanjutkan warisan dan visi besar Elang, Dewan Direksi telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang kendali penuh sebagai CEO. Di balik kesedihan yang ia pentaskan, mata Dimas bersinar dengan kepuasan. Ia telah menang. Nama Elang Wijoyo akan segera menjadi catatan kaki dalam sejarah perusahaan yang kini menjadi miliknya. Di pondok kecilnya, Elang sama sekali tidak menyadari hal itu. Ia hanya fokus pada satu hal, sengatan kecil di ujung kakinya. Sebuah gema dari masa lalu telah dibisikkan dan di kota namanya sedang dihapus. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Bulan berganti dan kekuatan Elang perlahan kembali ke tubuh bagian atasnya. Dengan latihan tanpa henti, ia akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang terasa mustahil. Ia bisa duduk tegak tanpa sandaran. Kemajuan kecil ini terasa seperti kemenangan besar. Dan bersamaan dengan itu, percikan dari dirinya yang lama, Elang sang penguasa yang penuh strategi dan visi, mulai menyala kembali. Suatu sore saat mereka bertiga sedang makan ubi rebus yang hangat, Elang menatap Nenek Lastri dan Seruni dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata pasien yang pasrah, melainkan sorot mata seorang pria yang mulai merencanakan masa depan. "Nenek, Seruni," ujarnya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, "saya tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikan kalian. Kata-kata terima kasih saja tidak akan pernah cukup." Seruni, sambil mengunyah ubinya, bertanya dengan polos, "Memangnya kalau Bapak sudah sembuh, Bapak mau kasih kami apa?" Elang tersenyum. Sebuah senyum langka,
di mana ada sedikit sisa-sisa arogansi dari kehidupannya yang dulu. Apapun yang kalian mau. Rumah yang besar, sekolah terbaik untuk Seruni, kehidupan yang nyaman. Saya punya sumber daya untuk itu. Saya punya perusahaan sangat besar. Perusahaan apa, Pak? Tanya Seruni, matanya berbinar penasaran. Dengan sedikit rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan, Elang menyebutkan nama mahakaryanya, namanya Cakra Global Group. Seketika suasana hangat di gubuk itu membeku. Cangkir bambu di tangan Nenek Lastri terlepas dan jatuh ke lantai tanah, menumpahkan sisa air jahenya. Wanita tua itu terpaku di tempatnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini pucat pasi. Kehangatan di matanya lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut dan luka lama yang tiba-tiba menganga kembali. Seruni menatap neneknya dengan cemas, lalu beralih ke Lang, tidak mengerti apa yang terjadi. Nenek tidak apa-apa, tanya Lang, kebingungan melihat reaksi drastis itu. Apa nenek pernah dengar nama perusahaan itu? Untuk menjelaskan, Elang menambahkan detail yang menurutnya tidak penting. Itu perusahaan keluarga saya, didirikan oleh almarhum ayah saya, namanya Raden Wijoyo. Jika nama perusahaan itu adalah sebuah petir, maka nama ayahnya adalah sambaran yang menghantam langsung ke jantung Nenek Lastri. Bibirnya bergetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia bangkit dengan gerakan kaku, seolah setiap sendinya dipenuhi beban bertonton dari masa lalu. Ia berjalan ke sudut gubuk, ke sebuah peti kayu jati tua. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup peti yang berderit itu. Udara berbau kapur barus dan kertas tua menguar. Dari dalam peti ia menarik keluar dua benda. Sebuah foto dalam bingkai kayu sederhana dan selembar dokumen resmi yang lipatannya sudah rapuh dan warnanya menguning dimakan waktu. Nenek Lastri berbalik menghadap Elang yang masih duduk kebingungan. Ia memeluk kedua benda itu di dadanya seolah melindungi pusaka paling berharga. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun di tangannya ia menggenggam sebuah nama yang terlupakan. Sebuah nama yang akan menghancurkan dunia Elang untuk kedua kalinya. Hening yang berat dan dingin menyelimuti gubuk itu, mengusir semua kehangatan dari api tungku. Elang menahan napas. Matanya terpaku pada dua benda di tangan Nenek Lastri. Jantungnya berdebar kencang. Merasakan bahwa hidupnya akan berubah lagi. Dengan gerakan lambat, Nenek Lastri menyodorkan foto itu terlebih dahulu. Elang menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Foto hitam putih yang sudah menguning itu menampilkan dua pemuda berdiri bahu-membahu di depan sebuah bangunan sederhana. Keduanya tersenyum lebar. Salah satu pemuda itu sangat Elang kenal, ayahnya, Raden Wijoyo, di masa mudanya. Tapi pemuda yang satunya, yang berdiri di samping ayahnya dengan tatapan cerdas dan senyum ramah, adalah orang asing baginya. Yang ini, suara Nenek Lastri bergetar menahan emosi, kau pasti kenal ayahmu, Raden Wijoyo. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Dan yang ini, lanjutnya menunjuk pemuda yang satunya, adalah bapakku, kakek buyut Seruni. Namanya Sentanu. Nama itu terasa familiar dan asing di saat yang bersamaan. Sebelum Elang sempat memprosesnya, Nenek Lastri membuka lipatan dokumen tua itu dengan sangat hati-hati dan meletakkannya di pangkuan Elang. Itu adalah akta pendirian perusahaan. Tulisannya masih menggunakan ejaan lama. Tintanya sedikit pudar tapi sangat terbaca. Di bagian atas tertulis nama perusahaan pertama mereka, PT Cakra Buana. Dan di bagian bawah, di atas meterai, dua nama tertera dengan jelas sebagai pendiri dengan pembagian saham 50-50, Raden Wijoyo, dan Sentanu. Kepala Elang serasa meledak. Gema dari cerita Nenek Lastri beberapa waktu lalu kini berdentu menjadi badai di dalam benaknya. Kisah tentang mimpi besar, persahabatan, dan pengkhianatan. Mereka bukan sekadar mitra, Lang. Mereka bersumpah seperti saudara. Nenek Lastri akhirnya mulai bercerita, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ayahmu adalah wajah perusahaan, piawai bernegosiasi. Tapi bapakku, Sentanu, adalah jiwa dan otaknya. Dialah sang inovator, orang yang menciptakan teknologi pertama yang menjadi fondasi perusahaan itu. Tapi kekuasaan dan keserakahan adalah racun. Saat perusahaan mulai besar, ayahmu ingin menguasai semuanya. Dengan licik, ia memanipulasi pembukuan,
menciptakan masalah hukum palsu yang menjebak bapakku. Bapakku yang jujur dan tidak mengerti permainan kotor itu dipaksa menandatangani surat-surat pelepasan seluruh sahamnya dengan harga yang tidak berarti, di bawah ancaman keselamatan keluarganya. Elang mendengarkan dengan napas tertahan. Setiap kata terasa seperti cambuk. Kami diusir dari kota seperti sampah. Bapak tidak pernah sama lagi. Ia tidak meninggal karena penyakit, Lang. Ia meninggal karena hati yang hancur, dikhianati oleh sahabat yang ia anggap saudara sendiri, Isa Nenek Lastri. Dan aku adalah putrinya, dan Seruni. Nenek Lastri menatap cucunya yang memandang mereka dengan bingung tidak mengerti pembicaraan orang dewasa. Seruni adalah cicit dari pria yang telah dihancurkan oleh keluargamu. Kalimat itu akhirnya lengkap di dalam benang Elang, menghantamnya dengan kekuatan godam. Gadis kecil yang menemukannya di ambang kematian, gadis kecil yang dengan tulus merawatnya, gadis kecil yang mengajarinya kembali arti senyuman, ternyata ia adalah pewaris sah dari fondasi kerajaannya. Pewaris dari separuh cakra Global Group yang kekayaannya selama ini ia nikmati. Rumah megah tempat ia tumbuh, mobil mewah yang ia kendarai, pendidikan terbaik yang ia terima, semua itu dibangun di atas puing-puing penderitaan keluarga ini. Keluarga yang kini menyelamatkan nyawanya di sebuah gubuk sederhana yang bahkan tidak layak jika dibandingkan dengan kamar mandinya sekalipun. Ironi itu begitu kejam, begitu menyakitkan, hingga rasanya sulit untuk bernapas. Pengkhianatan Dimas merenggut masa depannya. Tapi kebenaran ini meracuni seluruh masa lalunya, menodai setiap kenangan dan pencapaiannya. Di hadapan putri dan cicit dari orang yang telah dikhianati ayahnya, Elang Wijoyo benar-benar hancur lebur. Malam itu, Elang tidak bisa tidur. Kegelapan di dalam gubuk terasa sama pekatnya dengan kegelapan yang menyelimuti sejarah keluarganya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah ayahnya di foto tua itu tersenyum di samping pria yang telah ia hancurkan. Lalu bayangan itu berganti menjadi wajah Dimas yang menyeringai saat mendorongnya ke jurang. Dua pengkhianatan, terpisah oleh satu generasi, kini berkelindan dalam benaknya, mencekiknya dengan rasa bersalah dan amarah. Ia menatap sosok Seruni yang tertidur pulas di tikar lain. Napasnya teratur dan damai. Gadis ini, yang hidup dalam kesederhanaan ekstrim, seharusnya menjadi pewaris sebuah kerajaan. Ia tidak bersalah. Nenek Lastri, yang hidup dengan membawa luka sepanjang hidupnya, juga tidak bersalah. Di tengah keheningan malam itu, sebuah kesadaran baru terbentuk di dalam diri Elang. Ini bukan lagi sekadar nasib buruk yang menimpanya. Ini adalah sebuah lingkaran karma. Takdir seolah telah memberinya sebuah kesempatan unik untuk memperbaiki rantai pengkhianatan yang dimulai oleh ayahnya sendiri. Tujuannya kini bergeser, bukan lagi sekadar merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ini adalah tentang penebusan. Keesokan paginya, saat Nenek Lastri memberinya semangkuk bubur, Elang menatap wanita tua itu dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi tatapan putus asa, melainkan tatapan tajam penuh resolusi. "Net, saya tidak bisa mengubah apa yang telah dilakukan ayah saya," kata Elang. Suaranya mantap. "Tapi saya bersumpah di hadapan nenek hari ini. Saya akan merebut kembali perusahaan itu, bukan untuk saya, tapi untuk kita, untuk mengembalikan kehormatan dan semua hak kakek Sentanu yang telah dirampas." Nenek Lastri menatapnya lama, mencari kebohongan di matanya dan tidak menemukannya. Ia hanya mengangguk pelan. Sebutir air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan harapan. Sejak hari itu, terapi Elang berubah menjadi medan perang pribadi. Otak CEO-nya yang lama tertidur kini aktif kembali, namun dengan sistem operasi yang baru. Ia mulai berpikir seperti seorang jenderal yang terdampar di belakang garis musuh. Dimas memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kendali atas perusahaan. Elang hanya punya 3 aset, kebenaran yang menyakitkan, seorang nenek bijaksana, dan seorang gadis kecil yang pemberani. "Net, adakah orang dari desa terdekat yang bisa dipercaya? Seseorang yang bisa pergi ke kota?" tanya Elang suatu hari. Nenek Lastri berpikir sejenak. "Ada Mang Ujang. Ia biasa menjual hasil kebun ke pasar di kota kabupaten seminggu sekali." Pikiran Elang langsung berputar cepat. Kota kabupaten, di sana pasti ada akses komunikasi.
Ia butuh sekutu di Jakarta. Seseorang di dalam yang bisa ia percaya. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya, Fajar. Seseorang yang dulu ia anggap terlalu lurus sehingga ia singkirkan ke divisi yang tidak penting. Seseorang yang kesetiaannya tidak pernah goyah. Fajar, gumam Elang. Masalahnya adalah bagaimana cara menghubunginya. Bapak mau telepon? Celetuk Seruni tiba-tiba. Mang Ujang punya telepon genggam yang bisa bunyi-bunyi itu. Seruni pernah lihat. Informasi kecil dari mulut seorang anak itu terasa seperti kunci emas. Itulah jalannya. Sebuah pesan rahasia yang dititipkan melalui seorang petani sayur untuk menghubungi seorang karyawan yang tersisih. Rencana ini terdengar gila, nyaris mustahil. Tapi itu adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Dengan sebatang arang, Elang mulai membuat sketsa di atas sebongkah batu pipih, peta strategi pertamanya. Di tengah gubuk sederhana itu, dengan seorang nenek bijaksana dan seorang gadis kecil sebagai dewan direksinya, Elang Wijoyo memulai rencananya, rencana balas dendam dan penebusan. Rencana itu dimulai dengan langkah kaki kecil Seruni. Seminggu kemudian, ditemani Nenek Lastri, ia mencegat Mang Ujang sebelum pria paruh baya itu berangkat ke pasar. Dengan pesan yang sudah dihafal di luar kepala, Seruni menyampaikan permintaan tolong untuk mengirim sebuah pesan singkat ke nomor yang tertulis di sobekan kertas. Di Jakarta, Fajar duduk di ruang kerjanya yang sempit dan tanpa jendela. Saat sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal, ia nyaris mengabaikannya. Isinya aneh, proyek Cendana. Danau Biru, butuh bantuanmu. Jantung Fajar berhenti berdetak. Proyek Cendana adalah proyek gagal pertama mereka. Sebuah rahasia yang hanya ia dan Elang yang tahu detail kegagalannya. Danau Biru adalah nama tempat pemancingan di mana Elang pernah menasihatinya secara pribadi. Itu adalah kode yang mustahil diketahui orang lain. Dengan tangan gemetar, Fajar menekan tombol panggil. Suara di seberang terdengar lemah dan terputus-putus, terganggu sinyal yang buruk. Tapi Fajar mengenali otoritas dalam suara itu. Itu adalah suara Elang Wijoyo. Pak Elang, Anda masih hidup? Bisik Fajar tidak percaya. Masih, Jar. Dan aku butuh bantuanmu, jawab suara itu. Bulan-bulan berikutnya adalah permainan kucing dan tikus yang menegangkan. Fajar, sang karyawan yang diremehkan, berubah menjadi mata-mata paling efektif. Ia bekerja dalam sunyi, bergerak di bayang-bayang. Pada malam hari, ia menyalin data dari server. Pada siang hari, ia mengamati gerak-gerik Dimas, mencatat setiap pertemuan mencurigakan dan setiap transaksi janggal. Sementara itu di hutan, Elang mendorong tubuhnya hingga batas maksimal. Dengan bantuan Nenek Lastri, ia berhasil menggerakkan kakinya, bahkan berdiri dengan berpegangan pada tiang kayu selama beberapa detik sebelum kembali terduduk. Kemajuannya lambat dan menyakitkan, tapi setiap milimeter gerakan adalah kemenangan. Dari Mang Ujang, Fajar sesekali mengirimkan ponsel bekas agar mereka bisa berkomunikasi lebih lancar, bertukar informasi dan strategi. Elang, dari pondoknya, menjadi otak yang mengarahkan setiap langkah Fajar di belantara beton. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, tahunan Cakra Global Group, bertempat di ballroom sebuah hotel bintang 5 termewah di Jakarta. Acara itu adalah panggung penobatan Dimas. Dengan setelan yang sempurna dan senyum penuh percaya diri, ia berdiri di podium memaparkan grafik keuntungan yang meroket, hasil dari manipulasi dan kesepakatan kotor. Dan dengan pencapaian luar biasa ini, kata Dimas dengan suara lantang, kita membuktikan bahwa Cakra Global Group berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara. Tepuk tangan meriah membahana, kilatan kamera menyambar-nyambar. Dimas mengangkat gelasnya, bersiap untuk bersulang merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, prah. Kedua pintu utama ballroom terbuka keras, dibanting oleh dua petugas keamanan hotel. Semua orang menoleh serentak. Suara tepuk tangan dan riuh rendah percakapan seketika mati. Dalam keheningan yang canggung itu, masuklah dua sosok. Yang pertama adalah Fajar dengan wajah tegang dan penuh tekad. Di depannya ia mendorong sebuah kursi roda. Di kursi roda itu duduk seorang pria. Ia lebih kurus dari yang mereka ingat. Wajahnya tirus dengan garis-garis penderitaan yang tak bisa disembunyikan.
Namun, ia duduk dengan punggung tegak. Dagu terangkat dan matanya, mata elang itu, menyala lebih tajam dari sebelumnya, memindai seluruh ruangan dengan aura kekuasaan yang tak lekang oleh waktu. Butuh beberapa detik bagi orang-orang untuk menyadari siapa yang mereka lihat. Lalu bisik-bisik mulai terdengar, berubah menjadi pekikan tertahan dan seruan kaget. Itu tidak mungkin. Elang Wijoyo. Dia masih hidup. Di atas podium, wajah Dimas Prakoso menjadi seputih kertas. Gelas sampanyenya terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara denting yang nyaring. Senyum kemenangannya luntur, digantikan oleh ekspresi horor mutlak seolah baru saja melihat hantu. Hantu dari masa lalunya memang telah kembali, dan ia datang untuk menagih utang. Keheningan di dalam ballroom pecah oleh suara roda kursi yang berdecit pelan di atas lantai marmer. Setiap putarannya terdengar seperti detak lonceng kematian bagi Dimas. Elang, didorong oleh Fajar, berhenti tepat di tengah ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. "Selamat siang semuanya," kata Elang. Suaranya, meski tidak sekeras dulu, memiliki bobot yang membuat seluruh ruangan senyap. "Maaf, saya terlambat. Sepertinya saya melewatkan bagian di mana sepupu saya, Dimas Prakoso, menceritakan bagaimana ia mendapatkan posisinya." Dimas tergagap berusaha menguasai diri. "Elang, syukurlah kau selamat. Kami semua mengira kau mati." "Ya, aku tahu itu memang rencanamu, bukan?" potong Elang, matanya menatap Dimas dengan dingin. Fajar melangkah maju dan menyambungkan sebuah laptop ke proyektor utama. Layar besar di belakang Dimas yang tadinya menampilkan grafik keuntungan kini berganti menunjukkan sebuah rekaman video dari kamera dashboard sebuah mobil. Rekaman itu menunjukkan dua mekanik yang sedang menyabotase sistem rem sebuah sedan mewah, mobil yang sama dengan yang ditumpangi Elang. Di sudut video terlihat Dimas sedang mengawasi dari kejauhan sambil memberikan sejumlah uang. Ruangan itu dipenuhi pekikan kaget. "Dan ini," lanjut Fajar sambil mengganti tampilan layar, "adalah aliran dana dari rekening pribadi Dimas Prakoso ke rekening kedua mekanik itu sehari sebelum kecelakaan." Layar terus berganti menampilkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Salinan data keuangan yang dimanipulasi, rekaman percakapan Dimas yang menjual aset perusahaan secara ilegal, hingga kesaksian dari para karyawan yang diancam dan disingkirkan. Dimas berdiri membeku di atas panggung. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kerajaannya yang dibangun di atas kebohongan runtuh dalam hitungan menit. Beberapa petugas keamanan yang sudah diperintahkan Fajar untuk siaga bergerak maju dan menahannya. Dimas tidak melawan. Ia hanya menatap Elang dengan tatapan kosong penuh kekalahan. Setelah Dimas dibawa pergi, Elang memutar kursi rodanya menghadap para pemegang saham yang masih terpana. "Kebenaran pertama sudah terungkap," kata Elang dengan suara berat. "Tapi hari ini saya di sini bukan hanya untuk menyingkirkan seorang pengkhianat. Saya di sini untuk melunasi utang yang usianya lebih tua dari saya sendiri." Ia memberi isyarat pada Fajar. Di pintu masuk, muncul Nenek Lastri menggandeng tangan Seruni yang menatap takjub pada kemegahan ruangan itu. Mereka berjalan perlahan mendekati Elang. "Perusahaan ini," lanjut Elang, suaranya bergema, "tidak didirikan oleh satu orang. Ia didirikan oleh dua orang sahabat, ayah saya, Raden Wijoyo, dan seorang jenius bernama Sentanu." Elang menceritakan semuanya. Kisah pengkhianatan dari awal berdirinya perusahaan, tentang bagaimana keluarga Sentanu diusir dan hak-hak mereka dirampas. Ia tidak menyembunyikan apapun, membeberkan dosa ayahnya di hadapan semua orang. "Selama ini kita semua menikmati kemakmuran yang dibangun di atas penderitaan sebuah keluarga. Hari ini hal itu akan berakhir." Dengan disaksikan oleh para notaris yang telah disiapkan Fajar, Elang menandatangani serangkaian dokumen. Dengan ini, umumkannya dengan lantang, "Saya, Elang Wijoyo, atas nama keluarga Wijoyo, secara resmi mengalihkan 40% saham Cakra Global Group, saham yang seharusnya menjadi hak keluarga Sentanu, ke sebuah yayasan yang didirikan atas nama pewaris terakhirnya, Seruni Sentanu." Sebuah keputusan yang mengguncang dunia korporat. Elang tidak hanya membersihkan perusahaan dari pengkhianat, ia membersihkan jiwa perusahaan itu sendiri dari dosa masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman rehabilitasi yang asri,
Elang berdiri dengan susah payah di antara dua palang sejajar. Keringat membasahi wajahnya. Setiap otot di kakinya bergetar menahan beban. Di ujung palang, Seruni berdiri sambil bertepuk tangan dengan riang. "Ayo, Pak Lang." Sedikit lagi, serunya memberi semangat. Dengan satu tarikan napas terakhir, Elang melangkahkan kakinya yang gemetar, menyelesaikan perjalanannya di antara palang itu. Ia tersenyum. Senyum yang tulus dan bebas beban. Ia mungkin telah kehilangan separuh kekayaannya, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menemukan kembali kemanusiaannya, kehormatannya, dan sebuah keluarga baru. Di bawah langit biru Jakarta, sang raja yang pernah lumpuh itu perlahan-lahan belajar berjalan lagi, menuju sebuah fajar yang baru. Di akhir kisah ini, Elang Wijoyo, sang raja yang jatuh, akhirnya menemukan pijakannya. Ia memang kehilangan separuh dari kerajaannya, tetapi ia berhasil merebut kembali kemanusiaannya. Di tangan Nenek Lastri dan Seruni, ia menemukan pengampunan, keluarga, dan sebuah tujuan hidup yang baru. Ia kini kembali belajar berjalan, bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih bermakna. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi kita bisa terbang, tetapi dari seberapa kuat kita bisa bangkit saat terjatuh. Bahwa karma itu nyata, terkadang diwariskan dari generasi ke generasi, namun selalu ada kesempatan untuk penebusan.